Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata pelajaran pembelajaran kelas rangka. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Hariri, NIM 105 yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Mutiara Maulida NIM 110, Masyura Awalizara NIM 117, Nadia Rismala Dewi NIM 121, Agesti Hakiki NIM 126, Nungci Fatimah NIM 135, Ulfa Isnaini NIM 142, Indah Setiawati NIM 144, dan Lintang Elita NIM 221. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian RPP yang dimaknai sebagai suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang tujuan pencapaian kompetensinya lebih banyak diarahkan bagi perkembangan peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar isi pendidikan dasar dan menengah. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan upaya guru dalam pembelajaran agar mencapai kompetensi dasar atau KD yang sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 menuturkan proses rencana pembelajaran terdiri dari silabus dan RPP yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama, mempermudah. Yang kedua, memperlancar. Yang ketiga, meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Setelah menyusun rencana pembelajaran dengan profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka seorang guru mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah prinsip RPP. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RPP adalah A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang C. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang D. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. E. Keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. F. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya berikut contoh RPP kelas rangkap. RPP kelas rangkap sama saja seperti RPP pada umumnya. Namun pembedanya adalah mungkin dari mata pelajarannya. RPP PKR model 221, Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Jawa Timur, mata pelajaran kelas 3, Bahasa Indonesia dan kelas 4 IPS. Semester 1, jumlah pertemuan 1 kali pertemuan, waktu 2 kali 30 menit. Kompetensi inti KI1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.
K4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia. KI ada indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya mata pelajaran IPS. Tujuan dari RPP-nya bahasa Indonesia kelas 3. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Tujuan di IPS kelas 4, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 3, KI-nya menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Selanjutnya, kompetensi dasar menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Indikator pencapaian kompetensi menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Mata pelajaran pada IPS kelas 4, kompetensi dasar yang pertama mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Indikator pencapaiannya menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk lisan. Selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan tanya jawab, diskusi, pengamatan, ceramah, dan refleksi. Pendekatan menggunakan scientific, media dan alat pembelajaran, menggunakan gambar, keadaan cuaca seperti hujan, berawan, cerah, dan mendung. Kedua, teks cerita tentang keadaan cuaca. Yang ketiga, gambar sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, buku dan guru. Ada buku siswa tematik kelas 3 SD, revisi 2018. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan awal. Alokasi waktu sebanyak 10 menit. Seperti guru mengucapkan salam, kemudian berdoa, guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya atau persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, kegiatan inti. Alokasi waktu selama 60 menit, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, guru menyampaikan bahwa siswa kelas 3 membaca teks terlebih dahulu, dan guru tersebut beralih ke kelas 4 untuk menjelaskan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, guru menugaskan siswa kelas 4 untuk mengamati teks visual yang diberikannya. Guru menanyakan gambar tersebut. Nah, setiap kelompok di kelas 4 mendiskusikan pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Lalu guru beralih ke kelas 3 dan guru bertanya jawab dengan siswa tentang teks mengenai keadaan cuaca. Selanjutnya, guru menunjukkan gambar keadaan cuaca. Kemudian siswa diminta mencari kata-kata yang tepat untuk gambar keadaan cuaca yang ada. Caranya dengan mencermati gambar yang telah diberikan oleh guru yang ada pada buku siswa. Selanjutnya, guru menginstruksi siswa melengkapi tabel pengamatan cuaca selama 5 hari. Setelah data lengkap, siswa mencermati cuaca yang dominan terjadi selama 5 hari berturut-turut, apakah hujan, berawan, mendung, atau lainnya. Kemudian guru beralih ke kelas 4 dan menginstruksi setiap kelompok untuk menyampaikan jawabannya. Guru akan membahas satu persatu gambar di depan kelas. Kemudian siswa menunjukkan atau menuliskan gagasan pokok dari gambar yang telah diamatinya. Siswa akan menukar jawabannya dengan kelompok yang lain. Siswa mendapat apresiasi dari hasil kerja kelompoknya. Kegiatan akhir, siswa menyimpulkan materi pelajaran hari ini atau melakukan refleksi. Guru memberikan kesimpulan dan penguatan dari materi pelajaran yang telah dipelajari hari itu. Guru menyampaikan rencana pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alokasi waktu untuk kegiatan akhir itu selama 10 menit.
Penilaian atau asesmen adalah penetapan berbagai cara dalam menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan. Hasil penilaian dapat berupa kualitatif pernyataan naratif dalam kata-kata dan kuantitatif berupa angka. Tujuan penilaian: 1. Mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Memberikan umpan balik kepada siswa. 3. Memperbaiki proses pembelajaran. 4. Membuat keputusan kepada siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian. Ada 4 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua, penilaian otentik. Yang ketiga, penilaian sumatif. Yang keempat, penilaian standar. Selanjutnya, metode penilaian. Ada 5 metode dalam melakukan penilaian. Yang pertama, tes adalah metode penilaian yang paling umum digunakan. Yang kedua, penugasan adalah metode penilaian yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, proyek adalah metode penilaian yang mengharuskan siswa untuk mengerjakan proyek penelitian atau proyek kreatif. Yang keempat, portofolio adalah metode penilaian yang mengumpulkan berbagai karya siswa selama periode waktu tertentu. Yang kelima, observasi adalah metode penilaian yang dilakukan dengan mengamati perilaku siswa di kelas ataupun di lingkungan belajar lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian yang baik. Penilaian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu yang pertama, valid. Artinya penilaian harus valid, yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliable. Artinya penilaian harus reliable, yaitu menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Yang ketiga, objektif. Artinya penilaian harus objektif, yaitu bebas dari bias dan prasangka. Yang keempat, adil. Artinya penilaian harus adil, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang kelima, praktis. Artinya penilaian harus praktis, yaitu mudah dilaksanakan dan tidak memakan waktu yang lama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perbedaan signifikan antara penilaian umum dan penilaian PKR. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan. A. Penilaian umum. Penilaian umum adalah proses evaluasi standar yang digunakan dalam konteks kelas reguler. Tujuan utamanya adalah untuk menilai beberapa baik siswa, memahami materi yang diajarkan, dan mencapai standar pendidikan yang ditetapkan. Yang B. Penilaian pembelajaran kelas rangkap atau PKR. PKR adalah pendekatan pembelajaran di mana satu guru mengajar 2 atau lebih kelompok siswa dengan tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan pada saat yang sama. Tujuan penilaian dalam PKR adalah untuk mengevaluasi kemajuan siswa dari berbagai tingkat kelas dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka dalam konteks pembelajaran yang terbagi. Selanjutnya, metode penilaian. Metode penilaian yang pertama, penilaian umum. Penilaian umum menggunakan metode yang lebih standar seperti tes tertulis, pilihan ganda, dan esai. Dan yang kedua, penilaian PKR. Penilaian PKR memerlukan metode yang lebih bervariasi dan adaptif. Yang tiga, fokus evaluasi. Yang pertama yaitu penilaian umum. Fokus dari penilaian umum adalah pada pemahaman yang pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan secara seragam. Yang selanjutnya, penilaian PKR. Penilaian PKR berfokus pada kemampuan siswa untuk belajar dan berkembang dalam konteks yang berintegrasi dan beragam. Konteks dan adaptabilitas. Yang selanjutnya, penilaian umum. Konteks penilaian umum adalah lingkungan kelas dengan siswa pada tingkatan yang sama, sehingga penilaian dapat diterapkan secara seragam. Yang selanjutnya, penilaian PKR. Dalam PKR, karena adanya variasi tingkat kelas, penilaian harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang selanjutnya, keterlibatan siswa. Yang pertama, penilaian umum. Keterlibatan siswa dalam penilaian umum biasanya terbatas pada menjawab soal atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, penilaian PKR. Penilaian dalam PKR sering melibatkan siswa dalam proses evaluasi diri dan refleksi, karena mereka mungkin belajar secara lebih mandiri dan interaktif dengan rekan-rekan dari kelas lain. Jadi, kesimpulannya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
juga dikenal sebagai rencana pelajaran. Dalam bahasa Inggris, adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dengan tujuan mencapai kompetensi dengan fokus pada perkembangan peserta didik. Berdasarkan standar isi pendidikan dasar dan menengah RPP atau rencana implementasi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Tujuan RPP setelah mengajar membuat rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar. Penilaian juga dikenal sebagai proses mengumpulkan informasi tentang seberapa jauh hasil belajar siswa, atau ketercapaian kompetensi mereka, atau rangkaian kemampuan. Nilai kualitatif yang merupakan pernyataan naratif dalam kata-kata, atau kuantitatif dapat dihasilkan dari hasil penilaian. Membahas bagaimana teknisnya dengan proses pencarian atau pencapaian nilai kuantitatif tersebut. Secara umum, nilai penilaian adalah proses menentukan nilai atau harga suatu hal, aktivitas, atau orang. Proses ini meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk sampai pada kesimpulan tentang kualitas atau nilai sesuatu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.